Kali ini kita akan sama-sama membaca salah satu kitab, yakni Fathul Qorib. Bab yang akan kita baca dan kita pelajari adalah seputar Kitab Bayani Ahkamis Shiyam, ya, kitab penjelasan tentang hukum puasa. Nah, pertama kita mengetahui definisi puasa terlebih dahulu, ya. Wahwa as-shaumu masdaroni. Nah, ini diksi siyam dengan saum itu merupakan bentuk masdar. Nah, ini kalau ditinjau dari segi morfologi, ya, perubahan kata. Soma yasumu sauman atau siyam. Nah, ini masdar namanya. Makna huma, adapun makna dari keduanya lughatan secara etimologi adalah, ini secara bahasa, al-imsaku artinya menahan. Wa syar'an, adapun secara terminologi atau istilah, imsakun an muftirin biniyatin makhsusotin, artinya menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusotin, dengan niat yang khusus. Nah, ini secara tidak langsung orang tersebut, ya, menahan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Ini niat puasa itu, gitu, ya. Nah, kemudian jami'an naharin qabililis shaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Nah, sepanjang siang, ya, orang diterima puasanya diantaranya adalah min muslimin, dari golongan muslim, kemudian akilin, orang yang berakal, kemudian tohirin, orang yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Orang yang puasanya diterima itu selama bulan Ramadan khususnya adalah pertama orang muslim, kemudian akilin. Akil itu artinya adalah orang yang berakal atau akalnya itu ajeg, ya, orang akalnya sempurna, gitu. Kemudian tohirin, suci ini orang dari apa? Min haidin wa nifasin, ini khusus bagi perempuan. Jadi yang suci dari haid dan suci dari nifas. Kalau haid merupakan darah yang keluar rutin, ya, siklusnya itu rutin per bulan biasanya. Adapun nifas itu darah yang keluar setelah atau sebab melahirkan. Nah, ini orang-orang yang diterima puasanya. Nah, adapun wasyaraitu wujubi syiyami salasatu asya. Adapun syarat-syarat wajib melaksanakan puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakh, ya, arba'atu asya'in. Dalam sebagian keterangan itu ada 4 perkara. Apa saja? Di antaranya adalah al-islamu, Islam, kemudian wal bulugu, baligh, wal aqlu, dan berakal, wal qudratu ala shaumi. Nah, yang terakhir, yang keempat, ia mampu melaksanakan puasa. Wa hadza huwa saqitu ala nuskhati tsalatsah. Nah, ini yang membantah 3 perkara tadi. Syarat yang wajib puasa itu kan ada yang mengatakan 3, juga ada yang mengatakan 4. Nah, ini yang membantah 3 syarat-syarat wajib puasa. Ada 4, ya, versi ini. Apa saja syarat wajib puasa itu? Yang pertama Islam. Nah, ini harus, ya, seseorang ketika ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya pertama adalah Islam, ya. Yang kedua wal bulughu. Nah, ini baligh nih. Baligh itu usianya sudah sampai apa? Sampai batas-batas yang telah ditentukan menurut syariat. Kalau perempuan, ya, umumnya di usia 9 tahun. Litis aisinina. Nah, untuk laki-laki itu umumnya pada usia 15 tahun. Ya, tamamu khamsa asyrata sanatan. Ini umumnya, gitu, ya.
Nah, kalau anak perempuan udah sampai usia 9 tahun, kemudian laki-laki sudah sampai usianya pada 15 tahun, maka kewajiban-kewajiban yang telah menjadi ketetapan Allah perintahkan itu harus dilaksanakan. Wajib ya. Nah, artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini orang kalau sudah terkena kewajiban, usianya sudah balik, perintah dilaksanakan berdampak pada pahala. Nah, jika perintah tersebut dilanggar atau dilarang, maka ia mendapatkan sekuensi azab, dosa atau hukuman. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, wal aklu. Nah, ini berakal, akalnya ajeg atau akalnya sehat. Orang yang hilang akal itu tidak wajib puasa, ya. Orang gila misalnya, orang yang sakit gitu ya, akalnya terganggu, ini tidak wajib melaksanakan puasa. Kemudian wal qudratu ala shaumi. Nah, ini mampu melaksanakan puasa. Nah, pertanyaannya, emang ada orang yang tidak mampu melaksanakan puasa? Maka jawabannya ada. Siapa saja? Nah, diantaranya orang yang sedang sakit, dan sakitnya tentunya ada ada ketentuannya. Sakitnya parah yang menyebabkan madharat. Orang kalau puasa kemudian keadaannya sakit, nanti bisa berdampak terhadap kemadharatan, maka diperbolehkan untuk iftar atau berbuka. Nah, kalau sakitnya sakit biasa, flu atau batuknya batuk ringan, ya tetap mengerjakan puasa, kecuali kalau sakitnya ya di ambang batas parah misalkan ya, atau berdampak fatal, maka boleh berbuka. Ada batasan-batasan tertentu. Nah, pun demikian sering terjadi misalnya orang dalam perjalanan. Nah, ini kan di Indonesia itu ada tradisi mudik. Ini orang mudik melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi bahkan ya, yang membutuhkan waktu agak lama ya, kemudian jaraknya agak panjang, kemudian membutuhkan tenaga yang ekstra. Maka kalau ia berpuasa berdampak pada madharat misalkan, atau ia menjadi lelah, letih, kemudian ia menjadi lemas ya, kemudian pingsan, atau bahkan bisa menyebabkan kematian, maka baginya boleh untuk berbuka. Tapi catatan ya, ini diganti pada hari-hari yang lain di luar Ramadan setelah 1 Syawal. Itu ada qada ya, bukan berarti berbuka puasa ya sudah nanti nggak usah diqada, bukan begitu, tetap ada qada baginya. Nah, wa hadza huwa saqitu ala nuskhati tsalatsah. Nah, keterangan ini yang membantah 3 syarat wajib puasa itu. Jadi ada 4 ya menurut versi ini. Kemudian fala yajibu shaumu 'alal muttasifi bi abdadi dzalik. Nah, tidak wajib melaksanakan puasa jika seandainya tidak mencakup 4 sifat yang tadi, atau sebaliknya ya. Kan tadi yang wajib itu syarat wajib itu kan ada 4 ya, Islam, bulugh, kemudian al-aqlu, kemudian wal qudratu ala shaumi. Nah, kalau di luar ini maka tidak wajib melaksanakan puasa. Contohnya misalkan ada non muslim ya, orang beragama selain Islam, ya tidak wajib melaksanakan puasa atau syariat Islam. Kemudian ada anak gitu ya, usianya belum baligh. Anak tersebut misalkan usianya 3 tahun atau 2 tahun, ya belum wajib melaksanakan puasa. Akan tetapi jika orang tuanya bisa mengajarkan puasa dalam rangka tarbiyah pendidikan gitu, lebih baik, dan mempersiapkan di saat anak tersebut mencapai baligh akan terbiasa melaksanakan puasa.